Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Langsung saja kita mulai dengan analisa teknikal dan fundamental dari Lotte Chemical Titan Tbk atau kode sahamnya FPNI. Perlu kami tegaskan, ini bukanlah merupakan sebuah pom-pom atau merupakan ajakan untuk Anda membeli ataupun menjual. Ini murni hanyalah menambah kasanah pengetahuan kita mengenai banyaknya emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Oke, langsung saja dengan FPNI. FPNI hari ini ditutup melemah 2 poin atau 0,92% ke 216. Total transaksi yang terjadi di FPNI adalah 1,19 miliar rupiah. Market capital atau nilai pasar dari FPNI adalah 1,2 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga FPNI selama 1 bulan terakhir, FPNI memiliki harga terendah 214 dengan harga tertingginya adalah 284. Sehingga harga saat ini 216 bisa kita kategorikan cukup murah. Sedangkan kalau kita melihat dari fase COVID-19, maka harga terendah di fase COVID-19 adalah 52 dengan harga tertingginya adalah 406. Harga tertinggi COVID-19 406 ini kalau kita bandingkan dengan harga tertinggi FPNI selama 5 tahun terakhir, harga FPNI tertinggi 5 tahun terakhir adalah 700 dan harga terendahnya tetap di 52. Investor asing hari ini tidak melakukan aktivitas apapun di saham FPNI, sedangkan dalam 1 bulan terakhir investor asing melakukan foreign net sale sebesar 608 juta di saham FPNI. Tetapi kalau kita lihat dari awal tahun, investor asing malah melakukan net foreign buy sebesar 2,68 miliar rupiah di saham FPNI. FPNI sendiri adalah sebuah perusahaan yang sudah lumayan lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 21 Maret 2002 dan bergerak di sektor basic industries dengan subsektornya adalah plastic and packaging. Dan pemilik saham terbesar dari FPNI adalah Lotte Chemical Titan International SDN BHD sebesar 92,5% dan masyarakat memiliki 7,5%. Dengan komisaris utamanya adalah Pak Hyun Chul dengan direktur utamanya adalah Jang Seon Pyo. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi kepemilikannya, Lotte ini 92,5% dimiliki oleh asing, ya. Dan kalau kita lihat dari performance EPS dari Lotte atau FPNI, sebenarnya FPNI ini sedang mengalami penurunan EPS dari tahun 2018 ke 2019, yang dari tadinya untung di tahun 2018 menjadi rugi tahun 2019, dan tahun 2020 kembali mengalami kerugian dan kali ini lebih besar. Salesnya adalah 309,37 juta US dollar. Asetnya adalah 149,38 juta US dollar. Liability-nya adalah 54,22 juta US dollar dengan equity sebesar 95,03 juta US dollar. Net profitnya mengalami kerugian 4,94 juta US dollar dengan book value per share adalah 0,0171 US dollar. Jadi kalau dilihat secara price to book value ratio, sebenarnya FPNI ini memiliki price to book value ratio yang masih cukup bagus di bawah 1. Cuman kalau kita lihat karena perusahaannya rugi, price earning ratio-nya menjadi minus 17,21 kali. Net profit margin dari FPNI adalah 1,6%. Sedangkan return on equity dari FPNI adalah 5,2%. Return on asset dari FPNI adalah 3,31%. Kemudian kalau kita lihat debt equity ratio dari FPNI adalah 57,05%. Jadi kalau kita lihat FPNI sendiri memiliki valuasi yang cukup murah
dengan debt equity ratio atau rasio utang yang cukup mumpuni sebetulnya, hanya 57%, cukup baik. Cuman kalau kita lihat dari segi profitability, perusahaannya berada di dalam zona merah. Sedangkan kalau kita lihat salah satu hal yang juga tidak menguntungkan bagi FPNI adalah FPNI tidak membagikan dividen selama 5 tahun terakhir. Jadi tentu buat yang ingin investasi kurang begitu baik bagi sebuah perusahaan yang tidak membagikan dividen. Dan kalau kita lihat bagaimana FPNI secara teknikal, maka FPNI kalau kita melihat dari primary trendnya jelas masih bergerak uptrend karena candle bergerak di area atas dari garis moving average 200. Tetapi kebalikannya dari secondary trendnya, kalau kita lihat FPNI ini sebenarnya bergerak downtrend karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadinya kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan untuk membentuk sebuah pola golden cross, sehingga ini menunjukkan bahwa belum adanya sinyal bagi kita untuk masuk. Jadi kita masih harus wait and see menurut indikator MACD. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa harga saat ini sedang berada dalam tekanan jual yang cukup besar dan mengindikasikan bahwa harga saham ini saat ini sudah cukup murah untuk kita koleksi. Dari aktivitas top 5 broker selama 1 minggu terakhir, dapat kita melihat bahwa top broker, top 3 broker, dan juga top 5 broker sedang dalam posisi netral. Bagi kami, saham FPNI memiliki support pertama di harga 202, yang apabila tertembus maka support keduanya ada di harga 187. Resisten pertama untuk saham FPNI ada di harga 230, yang bila tertembus tentu akan mencoba menggapai resisten berikutnya di harga 260. Risk reward ratio untuk saham FPNI dengan posisi saat ini adalah risknya 13,43% dengan rewardnya yang lebih besar, yaitu 20,73%. Demikianlah apa yang bisa kami paparkan bagi Anda semua, baik dari sisi teknikal maupun sisi fundamental untuk saham FPNI, sebuah perusahaan asing yang komposisi sahamnya hanya sedikit dimiliki oleh masyarakat, tidak membagikan dividen, sedang berada dalam posisi rugi, tetapi secara valuasi cukup menarik dengan rasio utang yang cukup kecil. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BestBiz ID.